Selamat siang, Bapak Ikhwan, dosen pengampu bisnis intelligence. Nama saya Rio Rizky Hardadi dengan NIM 2101010101041, kelas Sistem Informasi 401, ingin mempresentasikan tentang 5 soal ujian yang sudah diberikan oleh Pak Ikhwan. Yang pertama tentang bisnis intelligence, itu bisnis intelligence atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai intelijensi bisnis, merujuk pada proses pengumpulan analisis, transformasi, dan visualisasi data bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis dalam suatu organisasi. Bisnis intelligence membantu organisasi mengubah data mentah menjadi informasi yang berarti, lalu menerjemahkannya menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang, menghadapi tantangan, dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Contoh aplikasi dari bisnis intelligence meliputi laporan keuangan, analisis penjualan, dashboard bisnis, analisis customer relationship management atau CRM, analisis rantai pasokan atau supply chain analysis, analisis data sosial media. Tentu saja ini hanya beberapa contoh dari banyak aplikasi bisnis intelligence. Bisnis intelligence sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai jenis organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan akurat. Yang kedua, Power BI adalah salah satu aplikasi populer yang dikembangkan oleh Microsoft. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menggunakan aplikasi Power BI, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua transformasi data, yang ketiga membuat model data, yang keempat membuat laporan dan dashboard, yang kelima menggunakan DAX atau Data Analysis Expression, yang keenam publikasikan dan berbagi, yang keenam interaksi dan analisis lanjutan, yang ketujuh atau yang terakhir memantau dan memuji. Itulah langkah-langkah umum dalam menggunakan aplikasi Power BI. Power BI menawarkan fleksibilitas dan kemampuan yang hebat dalam menganalisis data dan menyajikannya dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dimengerti. Yang ketiga, Power BI dan Tableau adalah alat yang populer dalam dunia bisnis intelligence yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data bisnis. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data, tetapi ada beberapa perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama yaitu pemilik platform. Untuk Power BI sendiri dikembangkan oleh Microsoft, sedangkan Tableau dikembangkan oleh perusahaan bernama Tableau Software. Kedua, antarmuka pengguna. Yang pertama, Power BI menggunakan antarmuka yang serupa dengan produk Microsoft lainnya, sedangkan Tableau memiliki antarmuka yang user-friendly dan intuitif. Ketiga, kompleksitas. Power BI lebih mudah digunakan untuk pemula, sedangkan Tableau menawarkan kompleksibilitas dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Yang keempat, integrasi dengan sumber data. Pertama, Power BI dikembangkan oleh Microsoft, mempunyai integrasi yang baik dengan produk layanan Microsoft lainnya, sedangkan Tableau tidak seketat Power BI dalam hal integrasi dengan produk Microsoft, tetapi memiliki berbagai sumber data yang memiliki fleksibilitas yang baik dalam mengakses data. Yang kelima, dari pricing ataupun harga, Power BI dari Microsoft menawarkan beberapa pilihan harga untuk Power BI, sedangkan Tableau cenderung lebih mahal daripada Power BI. Pilihan antara Power BI dan Tableau tergantung pada kebutuhan, keahlian, dan anggaran perusahaan. Jika Anda sudah menggunakan banyak produk Microsoft dan mencari alat BI atau business intelligence yang mudah diintegrasikan, Power BI mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, jika Anda mencari fleksibilitas tinggi dalam analisis data dan siap menghadapi kurva belajar yang lebih curam, Tableau bisa menjadi pilihan yang lebih sesuai. Yang keempat, menurut saya, business intelligence atau BI sangat penting dalam sebuah perusahaan dan memiliki urgensi tersendiri untuk keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa BI penting dan mendesak. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, identifikasi peluang dan tantangan. Yang ketiga, optimasi kinerja bisnis. Yang keempat, analisis rantai pasokan dengan lebih baik gitu. Yang kelima, peningkatan layanan
pelanggan. Dengan BI, perusahaan dapat memahami preferensi dan perilaku pelanggan dengan baik. Yang keenam, deteksi dini masalah. BI memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemantauan secara real time terhadap kinerja dan aktivitas bisnis. Yang keenam, keunggulan kompetitif. BI memberikan keunggulan tambahan bagi perusahaan. Kesimpulannya, bisnis intelligence adalah alat yang krusial bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di lingkungan bisnis yang dinamis. Dengan akses ke data yang terorganisasi dan informasi yang dapat dipercaya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan keputusan strategis, dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Oleh karena itu, memiliki aplikasi BI yang efektif dan andal menjadi hal yang mendesak bagi kesuksesan bisnis di era informasi saat ini. Untuk soal yang kelima, berikut adalah langkah-langkah umum dalam menggunakan Tableau untuk menganalisis dan memvisualisasi data. Pertama, koneksi ke sumber data. Tableau mendukung berbagai jenis sumber data seperti Excel, database seperti SQL Server ataupun MySQL, data warehousing dan sumber data cloud seperti Google Analytics atau Salesforce. Yang kedua, pemahaman data. Setelah terhubung dengan sumber data, Anda perlu memahami struktur data yang tersedia termasuk tabel, kolom, dan hubungan antar tabel. Yang ketiga, pembuatan visualisasi pertama, yaitu Tableau menyediakan antarmuka yang intuitif dan membangun visualisasi. Yang keempat, penyempurnaan visualisasi. Setelah membangun visualisasi awal, Anda dapat menyempurnakan dengan menyesuaikan elemen visual seperti warna, ukuran, label, filter, dan suhu. Yang kelima, membuat dashboard. Tableau memungkinkan Anda menggabungkan beberapa visualisasi menjadi satu dashboard yang interaktif. Yang keenam, menggunakan fungsi perhitungan. Tableau menyediakan bahasa perhitungan yang kuat yang disebut Tableau Calculation Language atau Calculation Editor. Ketujuh, menggunakan fungsi LOD atau Level of Detail. LOD mengizinkan analisis yang lebih mendalam dengan memungkinkan Anda untuk menghitung dan memvisualisasikan data pada tingkat detail yang berbeda dari tingkat agregasi yang sedang digunakan. Yang kedelapan, filter dan interaksi. Tableau memungkinkan Anda menambahkan filter ke visualisasi dan dashboard untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali data. Yang kesembilan, publikasikan dan berbagi. Setelah Anda selesai membuat visualisasi dan dashboard, Anda dapat mempublikasikannya ke Tableau server atau Tableau online untuk berbagi ke pengguna lain. Yang ke-10, pemantauan dan perbaikan. Terakhir, penting untuk terus memantau dan memperbaiki visualisasi data Anda sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis atau feedback dari pengguna. Itulah langkah-langkah umum dalam menggunakan Tableau untuk menganalisis dan memvisualisasikan data bisnis. Tableau menawarkan fleksibilitas dan kemampuan yang kuat dalam membuat visualisasi yang interaktif dan informatif, sehingga membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data yang lebih jelas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Selamat siang.